Perkenalkan, nama saya Mince Garata. Saya salah satu anggota kelompok 4. Langsung saja kepada materi. Yang pertama, definisi etika dan manajemen dalam pemasaran. Etika merupakan komponen yang sangat penting untuk diterapkan dalam sebuah usaha atau bisnis guna mengelola dan menjalankan usaha itu sendiri. Sedangkan manajemen merupakan kumpulan perangkat, teknik, dan strategi untuk mempertahankan, menganalisis, meningkatkan, dan membagikan pengalaman. Jadi, dari pengertian etika dan manajemen tersebut, disimpulkan bahwa hubungan antara etika dan manajemen dalam sebuah pemasaran sangatlah erat, di mana etika dan manajemen berhubungan erat dengan cara-cara atau strategi yang dimiliki oleh seseorang dalam mengembangkan usahanya, dalam hal ini adalah konsumen dan produsen, agar mendapatkan laba atau keuntungan dari usaha yang ia bangun. Kedua, konsumen dan produsen. Yang pertama, konsumen. Konsumen merupakan stakeholder yang paling penting dalam sebuah bisnis. Bisnis atau usaha tidak mungkin ada bila tidak ada konsumen yang menggunakan barang atau jasa yang dibuat dan ditawarkan. Bahwa konsumen harus diperlakukan dengan baik secara moral tidak saja merupakan tuntutan etika, melainkan syarat untuk mencapai keberhasilan dalam suatu bisnis. Konsumen seharusnya memiliki hak-hak sebagai konsumen, yaitu hak atas keamanan, hak atas kenyamanan, hak atas informasi, hak untuk memilih, dan hak untuk didengarkan. Setiap produk mengandung risiko tertentu bagi konsumen, khususnya risiko kesehatan dan keselamatan. Konsumen berhak untuk memilih produk sesuai dengan apa yang diinginkannya. Dalam sistem ekonomi pasar bebas, maka kompetisi merupakan unsur yang mutlak harus ada. Perkenalkan, nama saya Anastasia. Saya akan melanjutkan presentasi. Yang berikut, produsen. Produsen merupakan berbagai pihak yang dalam kegiatannya menghasilkan output baik dalam bentuk barang maupun jasa untuk dipasarkan ke konsumen dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Fungsi produsen adalah menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen, mengelola berbagai faktor produksi dan melakukannya, membuka lapangan kerja dan kegiatan ekonomi lainnya bagi masyarakat. Dan produsen ialah sebagai pihak yang memproduksi suatu barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan membuka lapangan kerja, termasuk kewajiban dalam memenuhi upah dan hak-hak karyawan. Yang berikut, hubungan antara produsen dan konsumen. Interaksi antara produsen dan konsumen memang tidak pernah secara langsung menghadapkan antara produsen dan konsumen, melainkan melalui perangkat komunikasi modern. Walaupun demikian, hubungan interaksi itu tetap merupakan interaksi sosial lainnya. Interaksi bisnis antara produsen dan konsumen tetap mengenal adanya hak dan kewajiban antara satu pihak dan pihak lainnya. Teori-teori yang bersangkutan dengan kewajiban moral produsen telah dikembangkan masing-masing mencari keseimbangan yang berbeda dari hak dan kewajiban moral konsumen pada dirinya sendiri dengan hak dan kewajiban moral produsen pada dirinya sendiri. Teori-teori yang bersangkutan dengan kewajiban moral produsen adalah teori kontrak, teori Dueker, dan teori biaya sosial menurut Velasquez tahun 1998. Yang pertama, teori kontrak. Menurut teori ini, maka hubungan antar produsen dengan konsumen dapat dinyatakan sebagai hubungan kontrak dan kewajiban moral dari produsen pada konsumen, dan intinya adalah apa yang dinyatakan dalam kontrak tersebut. Ketika konsumen membeli suatu produk, maka konsumen dengan sukarela membuat kontrak penjualan dengan perusahaan. Yang kedua, teori Dueker atau perhatian yang semestinya. Teori yang lain dari kewajiban moral produsen pada konsumen didasarkan pada idea bahwa konsumen dan produsen tidak sederajat, bahwa kepentingan konsumen khususnya dapat dirugikan oleh produsen yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang tidak dimiliki oleh konsumen. Nama saya Felix Alanama. Saya akan melanjutkan presentasi. Poin yang berikut yaitu teori biaya sosial. Teori biaya sosial ini berpendapat bahwa suatu produsen seharusnya membayar biaya yang timbul dari setiap kerusakan yang ditimbulkan karena kesalahan produk.
Yang berikut kompetisi. Persaingan bisnis yang makin ketat menimbulkan kemungkinan perusahaan melakukan praktek-praktek pemasaran yang meragukan dalam aspek moralnya, khususnya yang menyangkut kompetisi. Salah satu cara untuk unggul dalam kompetisi adalah dengan mengusahakan monopoli. Bila suatu perusahaan dapat mengusahakan dan menjaga monopoli di suatu bidang, maka tidak akan ada batasan kompetisi pada harga yang ditentukannya. Poin yang berikut, keputusan produk. Alasan masyarakat mengizinkan perusahaan adalah karena masyarakat memperoleh manfaat dengan adanya perusahaan menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat, dan perusahaan menyediakan lapangan kerja bagi anggota masyarakat. Karena itu, barang atau jasa yang dihasilkan dapat dinilai aspek moral dan aspek legalnya. Yang berikut, keamanan produk. Produk yang ditawarkan ke konsumen seharusnya aman bagi mereka. Permasalahannya seberapa aman dan dengan biaya berapa. Perkenalkan, nama saya Inggil Deminiatimo. Saya akan melanjutkan presentasi. Markup adalah penentuan harga dengan menentukan margin keuntungan yang diperlukan di atas semua biaya yang diperlukan untuk pengadaan barang tersebut. Banyak cara markup secara moral yang bermasalah. Yang sering terjadi adalah melakukan markup kemudian memberikan tawaran diskon, sehingga seolah-olah diskon terhadap harga yang wajar dengan mengurangi keuntungan penjual. Yang berikut, hubungan dengan saluran distribusi. Pada umumnya, produsen memerlukan perantara pemasaran untuk membawa produknya sampai pada konsumen akhir. Ada berbagai tipe perantara pemasaran dan ada beberapa cara rencana sistem distribusi yang dapat digunakan oleh produsen. Produsen memiliki kebebasan untuk mengembangkan sistem permasalahan moral. Yang lain adalah pada saat produsen yang memproduksi untuk juga menjual tipe produksi lain dengan barang produksi lain. Pemasaran yang paling mendasar adalah dalam hubungan produsen dengan perantara adalah hak untuk memutuskan hubungan tersebut berdasarkan persetujuan distribusi. Pada umumnya, tiap pihak memiliki hak untuk memutuskan hubungan kerjasama tersebut teruntuk dengan syarat-syarat tertentu. Produsen pada umumnya lebih memiliki kekuatan dalam melaksanakan. Perkenalkan, nama saya Yani Inti Purwanti Nenobais. Saya akan melanjutkan materi promosi dan praktek pemasaran. Promosi diperlukan untuk mengenalkan produk pada konsumen. Transaksi penjualan akan adil apabila kedua belah pihak memperoleh informasi yang cukup dan sesuai tentang produk yang ditawarkan. Dan bila mereka melakukan transaksi dengan keinginan sendiri dan tanpa paksaan. Berbagai alat promosi tersebut memiliki karakteristik sendiri yang berbeda dalam kualitas dan biaya. Yang pertama, promosi penjualan atau kupon kontes hadiah yang diberikan dalam pembelian. Digunakan perusahaan untuk memperoleh reaksi yang cepat dan kuat. Promosi penjualan dapat digunakan untuk memperkuat tawaran produk dan untuk meningkatkan penjualan. Yang kedua, personal selling merupakan alat yang efektif dalam membangun preferensi konsumen dan realisasikan pembelian. Di lain pihak, hal ini menyebabkan sulit untuk menjaga personil selling tetap pada tindakan bermoral. Yang berikut, publisitas dan hubungan masyarakat merupakan alat promosi yang sangat efektif karena terutama pada kualitas yang membedakan dengan alat promosi lainnya. Untuk banyak produk konsumsi, maka transaksi adil, maka diperlukan adanya label yang menjelaskan sebenarnya apa yang dibeli oleh konsumen. Misalnya produk pakaian, maka perlu penjelasan apakah dibuat dari bahan katun atau sintetik jenis apa
atau campuran dan beberapa presentasenya masing-masing. Yang berikut kesimpulan. Etika merupakan komponen yang sangat penting untuk diterapkan dalam sebuah usaha atau bisnis guna mengelola dan menjalankan usaha itu sendiri. Etika juga adalah cara-cara yang dilakukan seseorang untuk menunjang usaha yang dibangun atau dijalankannya, di mana sangat berpengaruh terhadap individu dan juga masyarakat itu sendiri. Manajemen merupakan kumpulan perangkat, teknik, dan strategi untuk mempertahankan, menganalisis, meningkatkan, dan membagikan pengalaman. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hubungan etika dan manajemen dalam sebuah pemasaran adalah cara-cara atau strategi yang dimiliki seseorang dalam mengembangkan usahanya. Dalam hal ini adalah produsen dan konsumen agar mendapatkan laba atau keuntungan dari usaha yang ia jalankan. Sekian dan terima kasih.